Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang salah satu alat yang didistribusikan oleh PT Trisrika Andija Indonesia. Yang mau saya bahas adalah infusion pump merek Hawkmed model Hawk I1. Seperti yang sudah kita ketahui, infusion pump adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur jumlah cairan atau obat yang dimasukkan ke dalam sirkulasi darah pasien dengan mengontrol jumlah tetesan atau kecepatan infus secara akurat. Sebelum saya masuk untuk menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam infusion pump ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi keypad dan indikator yang ada pada LCD. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap tombol yang ada pada infusion pump ini. Yang pertama adalah tombol power, gunanya untuk nyalain dan matiin unit. Cara kerjanya dengan tekan dan tahan tombol tersebut selama kurang lebih 3 detik, lalu lepaskan. Berikutnya ada tombol open, fungsi utamanya adalah untuk membuka door pump. Tapi jika unit dalam keadaan mati, lalu kita tekan tombol ini, dia akan berfungsi untuk menyalakan mesin sekaligus untuk buka door pumpnya secara bersamaan. Perlu diketahui tombol ini tidak berfungsi selama proses infus sedang berlangsung. Berikutnya ada tombol silence, fungsinya untuk menghilangkan sementara suara alarm yang berbunyi. Ada tombol bolus. Bolus di infusion pump Hawk I1 ini mempunyai 2 metode penggunaan, bisa dengan cara manual dan otomatis. Ada tombol clear untuk kembali ke menu sebelumnya. Ada tombol up and down untuk memilih parameter sebelum atau sesudahnya. Dia juga berfungsi untuk menentukan nilai parameter, jadi buat nambah atau ngurangin nilai. Lalu ada tombol left and right, sama untuk memilih parameter ke kiri dan ke kanan. Lalu ada tombol OK untuk milih parameter mana yang akan kita edit. Lalu untuk menyimpan nilai pengaturan juga. Untuk tombol start dan stop terdapat dalam satu tombol, fungsinya untuk memulai proses infus atau untuk menghentikan proses infus. Berikutnya yang ada pada layar ini adalah merek IV set yang sedang kita gunakan. Kebetulan terakhir kemarin saya pakai merek ini. Lalu ini yang seperti sinyal dan ada angkanya, itu merupakan icon level occlusion. Lalu ini menunjukkan kapasitas baterai, ini waktu dan tanggal realnya. Lalu ini adalah icon volume level. Berikutnya ada 3 indikator. Yang pertama adalah indikator bahwa unit sedang dalam keadaan menyala. Lalu indikator baterai menandakan bahwa unit sedang menggunakan power baterai untuk menyala. Lalu ada indikator AC menunjukkan bahwa unit sedang menggunakan power dari PLN untuk menyala. Jika unit menggunakan daya dari PLN, maka baterai pun akan otomatis terisi. Untuk melihat kapasitas baterai, kita bisa menjadikan kecerahan warna indikator sebagai indikator. Makin cerah berarti si baterai makin penuh. Ini adalah indikator baterai. Jadi dia untuk mengindikasikan status unit selama proses infus atau saat adanya kasus alarm. Si indikator baterai ini menyala dalam 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan merah, tergantung skala prioritas alarm yang terjadi. Skala prioritas alarmnya bisa dilihat di manual book. Pada saat unit dinyalakan, unit akan otomatis melakukan self-testing. Jadi self-testing ini dilakukan untuk memastikan semua indikator fungsinya bekerja dengan baik. Jadi hasilnya akan tertampil dalam X atau checklist sesuai yang tertampil tadi.
Infusion Pump Hawk i1 ini terdiri dari 4 menu utama, yaitu info mode, drug library, settings, dan infusion top atau set. Nanti akan dibahas satu persatu. Ini adalah menu infusion tube atau set. Jadi menu ini terdiri dari self infusion tube dan self defined tube. Self infusion tube ini berisi daftar nama IV set yang sudah terdaftar dan terkalibrasi sebelumnya. Jadi user tinggal memilih sesuai merek yang akan digunakan. Sedangkan self-defined tube-nya digunakan untuk mendaftarkan atau menambahkan merek IV set yang akan digunakan. Jika selang infus tersebut baru pertama kali digunakan, wajib dikalibrasi sebelumnya untuk ngecek akurasi. Sekarang kita akan belajar cara masang IV set sekaligus cara kalibrasi IV set yang baru. Ini pertama siapin IV setnya dulu. Ini kebetulan saya pakai merek OneMed. Kita masuk ke menu infusion tube atau set, lalu masuk ke self defined tube. Untuk nambahin space baru, Infusion Pump Hawk i1 ini menyediakan space untuk 6 merek baru. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah kalibrasi, jadi karena ini kalibrasi ulang, saya akan pakai satu folder yang sama. Nanti sih pas awal dia kosong ini ya. Namanya nanti tube 1 sampai tube 6. Kalau untuk yang baru tinggal pilih salah satu space aja, terus bisa langsung rename di awal atau di akhir setelah kalibrasi, tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi setelah masuk ke menu itu, tekan open, tekan anti free flow-nya supaya ini kebuka, lalu masukin dari IV set dari kanan ke kiri. Pastikan seluruh IV set masuk ke lalu tutup kembali. Setelah itu tekan kalibrasi. Di sini ini menu kalibrasi tertampil seperti ini. Rate dan VTBA-nya sudah ditentukan, jadi nggak perlu kita setting lagi. Sum kosong karena memang belum kita kalibrasi. Nanti hasil yang terdeteksi sama unit akan tertampil di sini. Sedangkan real adalah, jadi nanti setelah kita kalibrasi kita harus ngitung lagi VTBA yang keluar itu realnya berapa. Toleransinya segini, harus di atas 4 mili tapi di bawah 20 mili. Jadi nanti jangan lupa dibolus dulu ya untuk ngeluarin bubbles yang tersisa. Tadi setelah di setting tinggal tekan start aja. Proses kalibrasinya udah mulai. Ini mungkin bisa diperhatiin. Ya, jadi hijau berkedip berarti unitnya berjalan dengan normal. Jadi ini real yang keluar. Maaf sebelumnya, ini karena kita tidak menggunakan gelas ukur yang sesuai, jadi VTB yang ada di sini sampai sini kita hitung, anggaplah 0,20 mili. Untuk nanti user diharapkan menggunakan gelas ukur yang sesuai ya. Ini real segini, anggap 0,20, tinggal di oke, maka proses kalibrasi sudah selesai. Selanjutnya merek ini sudah dapat dipilih di sini. Berikutnya ada menu drug
library. Jadi menu ini berisi daftar nama obat yang akan diberikan kepada pasien. Jadi pada unit HawkMed I1 ini, jenis obat sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis penyakit yang diderita sama pasien. Jadi kita tinggal milih aja. Gitu. Udah macam-macam ya. Terus pada bagian paling atas ada menu self-defined drug. Jadi ini untuk nambah jenis obat baru. Terdapat 120 space untuk nambahin obat baru. Jadi tinggal tekan salah satu space-nya aja. Lalu tinggal di rename nama obatnya apa, kita harus nentuin dose unitnya apa dan dosis referensinya berapa. Baru kemudian di sini kita bisa setting parameternya untuk kemudian nanti digunakan. Rate-nya akan otomatis terkalkulasi sesuai dengan settingan kita. Berikutnya ada menu settings. Yang pertama adalah menu sounds. Jadi ini untuk mengatur level volume suara. Makin tinggi ya makin kencang. Ini karena saya nonaktifin key soundnya jadinya nggak ada kedengeran ya. Bisa aktifkan dulu biar bisa lihat bedanya. Makin tinggi otomatis makin kencang, makin rendah otomatis makin kecil juga suaranya. Oke, bisa nonaktifkan lagi biar nggak berisik. Berikutnya ada Cafe ORED atau Keep Vein Open. Berarti unit akan menjalankan infus pada kecepatan rendah yang telah diset agar si venanya tetap terbuka. Berikutnya ada occlusion. Jadi occlusion di sini juga terdapat 8 tingkat tekanan oklusi yang dapat disesuaikan. Untuk kisaran tekanannya sendiri antara 10 sampai 160 kPa. Perlu diingat bahwa jika pasien lansia atau anak-anak, level oklusi harus ditetapkan pada level rendah. Untuk level oklusi dan nilai tekanan sendiri berapa gitu, pressure range-nya bisa kita lihat nanti di manual book. Berikutnya ada key sound. Tadi kalau diaktifkan ya akan bunyi tiap kita pencet keypadnya seperti itu. Saya nonaktifkan lagi ya. Lalu berikutnya ada key lock. Ini pilihannya ada never sampai 5 menit. Jadi kalau misalnya kita pilih 1 menit nih. Nah, setelah waktu yang sudah kita tentukan tadi, jika dalam waktu ini, setelah waktu tertentukan tadi itu, terus kita nggak ada pengoperasian pada keypad sama sekali, nanti si keypad akan mengunci tombol secara otomatis. Untuk bukanya lagi, kita tekan clear dan OK dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya ada bolus settings. Untuk infusion pump Hawk I1 ini terdapat 2 cara kerja bolus, bisa dengan 2 metode ya, metode manual dan otomatis. Untuk yang manual sendiri, si bolus hanya akan melakukan pengurasan selama kita menekan tombol bolus. Biasa digunakan untuk buang bubble ya pas awal pemasangan IV set. Lalu yang kedua dengan cara otomatis. Jadi kalau cara otomatis ini kita harus ngatur dulu. Masuk ke menu setting, terus masuk bolus setting. Kita harus ngisi dulu bolus rate-nya sama bolus VTBA-nya berapa. Dan nanti setelah di setting, lalu pada saat unit di running, ketika kita tekan tombol bolus ini sekali terus kita lepaskan, maka proses runningnya akan beralih ke sistem bolus tadi. Jadi dia akan ngeluarin dulu sampai si bolusnya tercapai, settingan bolusnya tercapai, baru dia kembali ke fase awal. Berikutnya ada backlight. Jadi ini ada 10 level cahaya latar. Jadi menentukan makin cerah atau makin redup, makin ini ya makin redup.
tampilan LCD-nya. Makin tinggi ya makin terang juga tampilan LCD-nya. Lalu berikutnya ada night mode. Pilihannya hanya on dan off. Kalau off, on, tampilan seperti ini. Jadi layarnya akan otomatis jadi gelap, kayak kita nyeting backlight-nya di terendah gitu. Suaranya juga akan otomatis jadi off kalau kita aktifkan yang night mode-nya ya. Kita kembalikan lagi. Ada no operate. Jadi si no operate ini hanya bisa disetting on dan off. Jika kita on-in, nah nanti setelah 2 menit, jika tidak ada pengoperasian pada keypad di sini, maka akan muncul alarm. Jadi dia ngasih tahu kalau tidak ada operasi sama sekali. Berikutnya ada almost done. Jadi ini untuk munculin alarm jika si VTBI-nya sudah mau tercapai. Biasanya 3 menit sebelum VTBI tercapai akan ada alarm yang muncul. Berikutnya ada infusion log. Di sini ada isinya view log, itu untuk melihat aktivitas atau tindakan terakhir yang terjadi. Lalu ada view alarm log, itu untuk melihat aktivitas atau alarm terakhir yang berbunyi. Lalu ada upload log, itu untuk melihat semua catatan infus. Jadi dia cuma tersedia saat unit terhubung dengan USB. Berikutnya ada date and time untuk mengatur tanggal dan waktu. Lalu ada auto shutdown. Ini ada pilihan never dan waktu. Jadi untuk ngatur setelah unit tidak digunakan ya. Jadi kalau kita udah ngatur waktunya berapa, nanti dia akan otomatis mati sendiri unitnya. Lalu di sini ada language. Ada pilihan hanya 3, Cina, Inggris, dan Spanyol. Lalu ini bed number untuk nomor bed pasiennya. Lalu ini admin setting, hanya bisa diakses oleh teknisi. Berikutnya ada info mode. Jadi menu ini berisi 9 pilihan mode infusion yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Kalau pada umumnya mode yang dapat digunakan adalah red, time, dan wait. Nah pada infusion pump I1 ini ada 9 pilihan, yaitu red mode, time mode, wait mode, shift mode, program mode, TPN atau total parenteral nutrition mode, drip mode, intermittent mode, dan micro mode. Masing-masing mode mempunyai parameter yang berbeda-beda yang harus diatur. Pertama adalah red mode. Jadi di sini ada 2 parameter yang harus kita atur, yaitu rate dan VTBI. Untuk rate-nya sendiri maksimal 1200 ml per hour. Jadi setelah kita setting ini bisa langsung start. Proses infusnya udah mulai. Terus khusus untuk mode ini ada beberapa mode sih. Salah satunya ini mode red. Kita bisa ganti kecepatan dan VTBI-nya tanpa harus menghentikan proses infusnya. Jadi tinggal tekan OK, nanti lihat di belakang tuh kayak ada kursor gitu menandakan bahwa si parameter bisa diganti. Tadi 100 kan, kita ubah misalkan jadi 200. Lalu VTBI tadi pertama kita setting 10, lalu kita ubah jadi 11 misalnya. Tekan OK lagi. Setelah di start dia akan running dengan settingan yang sudah kita ubah kedua tadi. Berikutnya ada time mode. Di sini ada 2 parameter juga yang harus diatur, yaitu VTBI dan time-nya. Nanti rate-nya akan otomatis terkalkulasi berdasarkan parameter yang udah kita setting tadi. Tinggal di start lagi.
Di width ada 4 parameter yang harus kita setting. Dose-nya, satuan dose unitnya ada drag E dan drag V. Rate-nya juga akan otomatis dikalkulasi. Tinggal start aja. Save mode. Untuk save mode ini kita harus ngatur dua settingan sekaligus. Nanti dia akan jalannya bergantian gitu, yang di setting sama VTBI dan rate pertama dan untuk yang keduanya. Nanti setelah yang pertama selesai, dia langsung otomatis lanjut yang kedua, settingan kedua tanpa harus setting ulang lagi dari awal. Berikutnya ada program mode. Di sini terdapat 3 fase yang harus kita setting terlebih dulu di awal. Fase 1, fase 2, fase 3. Masing-masing yang harus disetting adalah VTBI dan time. Nanti rate-nya akan otomatis dikalkulasi oleh unit. Lalu berikutnya ada total parental nutrition mode. Di sini ada 4 parameter yang harus disetting, yaitu VTBI, uptime, line time, dan downtime. Itu juga akan otomatis. Lalu ada drip mode. Di sini cuma harus ngatur dripnya dan VTBI-nya. Lalu ada intermittent. Di sini lumayan baik yang harus disetting sih, ada rate-nya, VTBI-nya, interval, dan keep and open rate. Ini ada mikronya hanya harus setting rate dan VTBI, lalu udah bisa di running. Sekarang kita akan coba lihat perubahan lampu indikator berdasarkan prioritas alarm ya. Kita pasang dulu IV set-nya, tekan open, tekan tombol free flow-nya, masukkan IV set-nya, lalu tutup kembali, harus dari sisi kiri dan kanan ya, tekan bersamaan. Nah ini warnanya hijau, berarti IV set kita sudah terpasang dengan benar sesuai SOP. Kita coba running pakai red aja, katakanlah kita pakai red. Untuk VTBI-nya kita setting 10. Indikatornya berubah menjadi hijau dan berkedip, menandakan bahwa proses infus berjalan dengan normal. Nah, sekarang saya akan coba tutup ini. Nanti akan muncul alarm air operation. Sama memang jalur ini saya tutup. Indikator yang menyala merah dan berkedip menandakan bahwa prioritas alarmnya tinggi. Untuk handle ini kita tekan silent supaya suara alarmnya hilang, lalu cari sumber masalahnya, normalkan kembali, tekan open, lalu tutup kembali. Bisa langsung tekan tombol start, maka proses infus kembali berjalan dengan normal. Lalu sekarang saya akan coba narik daya PLN-nya. Nanti akan muncul keterangan SFL karena memang si daya PLN saya cabut. Untuk menghilangkan ini hanya perlu tekan clear. Tadi kita lihat, saya ulang lagi ya. Jadi kita lihat si
lampu indikator juga berubah jadi warna kuning, masuk ke alarm prioritas rendah. Tekan clear, udah balik lagi. Demikian penjelasan tentang infusion pump merek Hawkmed model Hawk E1. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi customer care PT Tri Sri Kandi Jaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.